Kali ini kita akan membicarakan soal salah satu legenda atau salah satu warisan leluhur kita, yaitu batik, di mana Pamekasan adalah merupakan salah satu produsen batik, sehingga tidak sedikit warga Pamekasan yang terlibat dalam usaha batik. Bicara masalah batik ini tentu ada sejarah tertentu dari proses bagaimana proses awalnya hingga proses pemasarannya. Tentu di sana mengalami banyak problematika, persoalan-persoalan yang dialami oleh para pelaku-pelaku batik. Dan untuk mengetahui seperti apa dan bagaimana proses atau tahapan-tahapan, pada saat ini saya sengaja mengundang salah satu pelaku atau pengusaha batik yang namanya cukup mendunia, terutama di media sosial, sangat luar biasa. Beliau masih muda, sukses dalam usaha batik. Ini merupakan salah satu inspirasi buat semua pemirsa, buat siapapun yang ingin membuka usaha dan ingin tahu banyak tentang bagaimana proses awalnya hingga menjadi sesukses saat ini. Hadir di tengah-tengah kita, yaitu owner daripada Kadi di sini. Seperti apa dan bagaimana, saya mau menyapa bintang tamu yang hadir saat ini, yaitu Kak Dus sebagai owner daripada Kadi Batik. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Ya. Sejauh ini saya tertarik karena begini, bicara masalah batik di Pamekasan, tentu pengusaha atau orang-orang yang terlibat dalam bisnis batik ini sangat banyak. Betul. Sangat banyak, luar biasa. Dan yang menjadi pembeda pada Kadi ini, Kak Dus sebagai owner di sini, adalah seperti apa proses awalnya sehingga menjadi seeksis saat ini, sehingga bisa melampaui pengusaha-pengusaha batik yang lain. Dalam bicara waktu singkat, betul ya, dalam waktu tempo sesingkat-singkatnya ini, ya bisa menguasai terutama di media sosialnya. Seperti apa proses awalnya ini? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa GTV, pemirsa Nyator, perkenalkan, saya, nama panjang saya Abdus Somad, biasa dipanggil Kak Dus. Proses terkait masalah usaha batik ini memang mengalami banyak kendala dan problematika. Tapi memang dari awal saya sebagai owner ingin tampil beda meskipun sama-sama menjual batik, begitu. Caranya bagaimana? Dari awal saya memang melihat beberapa pengrajin dan pengusaha batik yang ada di Kabupaten Pamekasan. Rata-rata mereka menjual batiknya ya ala sederhana saja. Batiknya buka toko, jual di pasar, duduk di pasar dan ditungguin sendiri di pasar. Rata-rata sudah begitu, dan ini mulai dari dulu sampai hari ini. Tapi saya punya pikiran lain. Ini kok kayaknya kurang begitu mengikuti zaman lah, begitu ya. Karena kurang bisa jadi kurang kekinian atau kurang milenial. Hari ini zamannya sudah zaman canggih, media sosial semua sudah pakainya gitu loh. Akhirnya saya punya keinginan waktu itu, ini harus ada cara lain. Waktu itu saya komunikasi dengan beberapa para desainer. Saya terkait masalah batik ini ya sebenarnya sangat kurang begitu memahami. Nol ya berarti? Berangkat dari nol ya? Berangkat dari nol, tapi alhamdulillah di sekeliling rumah saya itu, di keluarga saya itu rata-rata pengrajin batik. Akhirnya di situ saya muncul ide bahwa batik ini tidak harus dijual di pasar, bisa dipasarkan di online, dan ini tidak harus proses awalnya Kak Dus ini memang tidak mempunyai lapak seperti yang sekarang, tempat atau outlet? Awalnya memang belum punya. Awalnya belum punya. Akhirnya saya punya inisiatif untuk main di media sosial. Caranya main di media sosial itu melibatkan beberapa orang yang sudah memang
senang di media sosial. Contoh ya, seperti Thailand dan lain sebagainya, Telegramable dan lain sebagainya, itu kita pakai, begitu lah. Akhirnya dari apa namanya kerjasama itu melahirkan eksistensi hari ini sampai hari ini. Orang berkeinginan untuk usaha itu beragam. Tentu ada salah satunya orang yang modalnya ada, Betul. tapi untuk berusaha membuka usaha apa itu yang kadang-kadang butuh keahlian khusus, kematangan berpikir khusus. Sekarang pertanyaannya, kenapa Kak Dus milih batik? Begini, kita ini berada di satu tempat harus beda dengan orang lain. Dari sisi Begini, contoh ya, kita duduk di apa namanya bermasyarakat di dunia, umpama di masyarakat itu semuanya pengrajin batik. Oke lah, kita mengikuti alur mereka, tapi caranya beda, harus beda itu. Dan sumpama ya, orang lari ke utara, kita harus ke selatan. iya. Harus Intinya berani ya. harus berani. Ya. Intinya yang pertama memang harus berani, dan semua itu ada konsekuensi. Ada konsekuensi, ada risiko. Ada risiko, begitulah. Intinya begini, ketika kita sudah ada di suatu tempat dan di situ sudah sumpama ini pengrajin tembakau umpama, ya kita harus lari dari situ. Tembakau juga nggak apa-apa, boleh, tapi larinya harus beda dengan yang Artinya kalau orang biasa tadi pengelar tekeng meleh tengah sabe, Betul. kita harus bikin rokok. bukan rokok, begitu loh. Bikin pabrik rokoknya. Ya. Gitu. Iya. Harus ada terobosan Kembali baru. ke pertanyaan yang tadi. Betul. Ini kan Kak Dus secara modal mungkin sudah ada dah. Kenapa milih batik maksud gue? Kenapa nggak sandal? Kenapa nggak kan masih apa? banyak gitu tuh ide-ide yang lain. ide-ide Begini. usaha. Kenapa jatuhnya ke batik gitu? Kenapa harus batik? Awalnya saya punya keinginan ingin memunculkan batik khas Toronan. Karena selama ini yang Lumbungan itu ya? yang termindset di masyarakat itu batik Pamekasan Sama Sekar semua. jagat. Banyak motifnya. padahal di situ banyak motif. Iya. Tidak hanya sekar jagat. Iya. Di tiap kampung itu punya ciri khas masing-masing. Contoh di Toronan ada khas masing-masing. Candi Burung. Candi Burung, Toket, Toket. Kalampar, Banyumas, ini punya khas masing-masing. Lah kenapa kok cuma Sekar Jagat tok? Dan sampai hari ini tidak ada yang tahu Sekar Jagat ini motif khas kampung mana. Iya. Saya sendiri Siapa nggak yang tahu hari ini? Tidak Saya ada. suka batik loh, tapi nggak tahu. Yang Toronan itu seperti apa? Pembedanya dari Pembeda yang dari kampung-kampung yang lain ini, kalau dulu ini biasanya pewarnaan di Toronan, pembatiknya dari Toket. Iya. Jadi Kalampar, Toket, Banyumas ini pembatik. Pewarnaannya di Toronan. Kenapa Toronan? Warnanya khas di Toronan. Dan itu tidak Lebih gampang. tua gitu, lebih Tidak tua gampang gitu. luntur. Pembedanya di situ. Pembedanya di situ. Dari segi harga dengan yang Lebih lain. mahal Ya mana? lebih mahal. Karena memang ada keistimewaan tersendiri. Betul. Lebih mahal Ada yang kelebihan. Toronan. Yang kan? Toronan. Oh iya. Terus kan selama ini kalau saya lihat di beberapa instansi juga, beberapa kepala dinas dan eksekutif, legislatif juga gitu ya. Itu yang mereka pakai itu yang mana, Kak? Rata-rata. Ini rata-rata hari batik ini mana? dari tahun berapa ya? Tahun sekitar 2000 ya 2010 ke atas lah, atau sekitar itu. Ini muncul lagi batik Podek. Batik Iya. Podek. Ya, hari ini yang terkenal batik Podek. Sekar Jagat hilang, Toronan juga hilang. Itu ada daerah tertentu enggak yang Ada. Kelampar ya, Kelampar kalau nggak salah. Itu masuk kecamatan Propo, tapi pojok antara Pelengahan perbatasan sama antara Pelengahan sama Propo. Itu Podek. Itu yang Grek. termahal ya Itu. berarti ya untuk Itu saat yang ini. hari ini Pamekasan Untuk saat paling mahal itu. ini termahal. Iya, Podek. Ya. Podek. Itu dari segi bahan yang dibuat atau termasuk diantaranya kainnya atau Proses, bahan yang menjadi berbeda. yang menjadi berbeda, proses, bahan, dan Kainnya. kain. Iya. Luar biasa berarti itu ternyata ya. Iya. Kak Dus ini selain sekarang sudah sukses dengan usaha batiknya, ternyata konsentrasinya tidak hanya di fokus di murni penjualan. Saya mengikuti juga di media sosialnya. Produksi Dia juga ya, terlibat dalam event-event besar. Pernah dilaksanakan di Grand City, Surabaya, di Malang, dan di beberapa daerah juga, termasuk kemarin di Pamekasan ya. Ya. Yang dihadiri Pak Menteri itu. Ya. Juga di situ
batik Kadi ini merupakan salah satu bagian daripada kegiatan itu. Kenapa? Apa yang memotivasi Kadi ini tidak hanya fokus murni kepada penjualan mencari keuntungan? Lah, ini yang dimaksud. Ini cenderung ada maksud tertentu. Sebenarnya maksud tertentu itu ini adalah cara pembeda dengan pengusaha-pengusaha batik lain. Kenapa saya pilih fashion? Karena fashion ini tidak ada matinya. Iya. Fashion Semua kalangan ya. di semua bisa kalangan, masuk. fashion ini tidak ada matinya. Selama orang masih suka pakai baju. Dan selama masih ada sekolah fashion, sekolah model, pasti batik ini laku. Ya, Gitu. benar. Tidak hanya batik sebenarnya, Iya. kain-kain lain juga sama-sama laku gitu loh. Akhirnya saya punya keinginan faktor pembedanya dari pengusaha-pengusaha lain yang ini kan. Saya masuknya KD ini masuknya di dunia fashion, ke dunia modeling, ke dunia ke dunia desainer gitu loh. Ada dampak nggak yang dirasakan Kadi dengan anggaplah kalau bisa dikatakan jurus-jurus yang dilakukan itu terhadap pangsa pasar penjualannya? Ya pasti ada dampak lah. Kalau Iya. tidak ada dampak, tadi hari ini tidak akan Gulung tikar. Iya iya. Iya. Artinya kalau jualannya hanya di pasar, kalau jualannya hanya di counter atau di tempat-tempat yang ada secara tradisional, yang beli hanya tetangga sekitar. Ya, betul. Sejauh ini Kadi pangsa pasarnya sampai di mana? Alhamdulillah ini kan efek dari Sosmed ya. dari sosmed dan fashion dan lain sebagainya ya, terobosan ini. Alhamdulillah kemarin ada pesanan dari Thailand, dari luar negeri, termasuk sampai luar negeri. dari Malaysia juga ada. Terus terakhir Singapura ada. Di mana untuk sementara ini? Ada rencana pengembangan lain, rencana ke depan ini selain yang sudah dilakukan ini? Untuk ke depan mungkin setiap daerah pasti ada. Ada. Ya, Buka lapak di situ punya ya, nanti ya? keinginan di tiap daerah Ada lapak di ada lapak di situ. Ada outlet lah di situ. Iya. Sekarang ini kan saya bicara masalah batik ini pernah punya sejarah, pernah punya cerita masa keemasan, di mana pelaku pekerja maksudnya pengrajin dan juga pengusahanya sama-sama merasakan daripada hasil batik itu sangat luar biasa. Yang mungkin salah satu faktornya memang kondisi pada saat itu atau memang ada keterlibatan pihak pemerintah dalam untuk bagaimana batik ini bisa masuk ke semua kalangan sehingga hasilnya dapat peran ya. pemerintah sendiri. Sekarang yang dirasakan para pengusaha batik ini seperti apa peran pemerintah? Saya sebagai pengusaha batik Kabupaten Pamekasan, ya peran pemerintah lumayan. Iya. Lumayannya berapa persen? Lumayan ya bisa dikatakan Apa 50-50 lah, tidak begitu sangat menonjol ketimbang dari Kenapa saya tertarik bertanya seperti itu? Kalau memang salah satu saya melihat mengikuti perkembangannya upaya dari pemerintah seperti yang sudah terekspos di beberapa media itu, ya bisa dikatakan upaya itu untuk sementara bisa masuk kategori lumayan menurut saya. Akan tetapi selumayan yang seperti saya sampaikan itu, saya melihat realitas di masyarakatnya. Contoh, kalau di Pamekasan ini ada ketentuan hari-hari tertentu untuk menggunakan batik untuk pejabat, baik itu eksekutif maupun legislatif, termasuk diantaranya ke beberapa lembaga pendidikan. Nah, sekarang ini kalau memang mau dikatakan full dorongan dari pemerintah untuk bagaimana batik ini ada penekanan sehingga bisa dirasakan. Sekarang saya melihat loh di antaranya ini contoh kasusnya di lembaga pendidikan, di sekolah. Ada hari-hari tertentu juga harus menggunakan batik, tapi setelah saya lihat kasusnya, mereka itu lebih banyak yang menggunakan batik luar dengan alasan harga. Dan ini di sini saya mempertanyakan, apakah memang hanya sekedar dorongan tanpa ada pengawalan atau seperti apa? Harapannya ini seperti apa? Iya, harapan, kalau ditanya harapan sebagai pengusaha batik, harusnya ini kan sama-sama simbiosis mutualisme sama-sama membutuhkan, pemerintah juga membutuhkan, pengrajin dan pengusaha juga membutuhkan peran pemerintah. Dan menurut saya ini harapan ya, sebenarnya harapan ke depan untuk pemerintah mungkin lebih efektif
di beberapa lembaga atau lembaga pendidikan yang ada di Kabupaten Pamekasan, tentukan saja atau ditindak saja, ditindak bahwa contoh ya, harus ada ketentuan lah ya, intinya. harus ada ketentuan di skala SMP harus pakai batik toronan umpama ini ya, SMA harus pakai batik kelampar tentukan saja. Kalau tidak ada ketentuan di situ, tidak apa-apa. Ya, hanya sekedar batik aja yang mereka sekedar pakai batik aja, batik Pamekasan, tapi harus batik Pamekasan, tidak harus pakai batik luar. Lah, yang tidak pakai batik Pamekasan ya ditindak aja. Bahkan yang lebih parah itu bukan hanya batik Pekalongan, batik Pekalongan beda kocak batik. Beda si batik apa tuku itu? Batik apa namanya? Itu miris ya, mungkin sebetulnya. kurangnya ada sosialisasi dan ketentuan. Kalau sosialisasi saya rasa sebenarnya kalau masalah sosialisasi sudah selesai sih. Pengawalannya pengawasannya. Ini tidak ada pengawasan dan pengawalan sih sebenarnya. Enggak, sebenarnya mungkin pemerintah memang sudah menyarankan atau mensosialisasikan harus pakai batik. Cuman kan di situ belum ada ketentuan mungkin loh ya. Asli pakai batik asli Pamekasan. Batik seperti tulis itu. asli Pamekasan. Dan setelah ada ketentuan seperti itu, kita harus ada kalau bicara masalah tim ya agak sulit sih sebetulnya. Pernah sih sebenarnya ya, ini jujur. Pernah sih sebenarnya ada kejayaan di masa-masa sebelumnya, di masa-masa sebelumnya batik ini jaya dan pengusaha, pengrajin, pengusaha ini merasakan kejayaan itu. Kompak masyarakat itu kompak pakai batik. Kapan itu? Masa-masa sebelumnya. Sebelum-sebelumnya masa belum sebelum ada corona, sebelum ada corona. Berarti sudah kepemimpinan sekarang? Belum, bukan. Belum. Iya, sekarang ini begini, fenomenanya di pengusaha batik ini sangat luar biasa. Bahkan ada beberapa di antara yang dulunya itu bisa dikatakan pengusaha batik yang sangat luar biasa. Melanjutkan dengan apa yang sudah saya katakan tadi. Kemarin sempat dilanda di antaranya ini dari sekian banyak persoalan, di antaranya sempat dilanda corona. Ada tidak sedikit pengusaha-pengusaha terutama di antaranya pengusaha batik yang mengalami turbulensi. Kapal sudah mulai oleng dan segala macam. Bahkan yang dikena itu beberapa pengusaha besar. Ya, tapi itu tidak buat KD nggak ada, tetap jalan. Ada efeknya. Khusus KD aja berarti. Saya melihat KD aja. Di grafiknya kayaknya masih aman-aman gitu. saja. Gimana jurusnya ini? Kok bisa gitu? Iya. Sebenarnya jurus itu di antara untuk tidak terdampak oleh keolengan gitu. Tidak ada jurus tertentu gitu. Ya pasti ada lah. Ini buat pengusaha-pengusaha ya. Ini jadi ide buat ini ada jurus tertentu. Kita gimana caranya supaya kita bertahan dari gempuran-gempuran keolengan atau mengurangi karyawan. Ya minimal ya satu, kita seleksi pembeli. Kita seleksi pembeli, itu yang pertama. Yang kedua, di media sosial sudah ada aturan ya, jangkauan, segmen dan lain sebagainya. Kita seleksi itu. Yang kedua, kualitas. Kita tambah kualitas. Yang ketiga, pelayanan. Dari ketiga-tiga ini, kalau kita sudah efektif lakukan ketiganya, insya Allah bertahan dari keolengan-keolengan itu. Artinya dalam sistem penghitungannya tidak salah hitung. Kalau salah hitung bisa kacau. Mas Kade, ini kan katanya tadi sempat ada masa kejayaan para pengrajin, pedagang juga ya. Nah, saya lihat itu kan katanya sebelum masa pandemi atau masa sebelum kepemimpinan saat ini. Nah, sedangkan tapi KD masih belum lahir ya? Iya, tidak ada masih belum. Sedangkan sosialisasi dan upaya pemerintah yang luar biasa. Itu masa sekarang. Kenapa justru masa sekarang ini yang tidak merasakan kejayaan? Kondisi. Oh, kondisi. Iya. Kondisi. Yang tidak memungkinkan. Ya. Memungkinkan. Kondisi apa itu? Perekonomian atau global? Oh, global. Perekonomian global. Karena faktor ketidakadaan. Ya, ketidakadaan money. Bukan faktor keadaan. Ya, faktor ketidakadaan. Ini
KD sejauh ini secara hitung-hitungan sudah pasti terekap lah. Dari sisi penjualan KD ini rata-rata paling banyak dari Madura atau dari dalam negeri lah. Grafis ya, grafis. Iya, grafisnya seperti apa? Rata-rata Penjualan itu luar apa dalam? Rata-rata di luar Madura. Di luar Madura. Di luar Madura rata-rata Jawa Tengah sama Jawa Barat. Berarti COD rata-rata ya? Tidak JOD. Tidak COD. Langsung TFTF gitu. TF. Tidak menerima COD. Tidak menerima, langsung TFTF gitu. Iya. Berarti tetap menggunakan layanan apa? Online. Ya. Tapi tetap ada lapak ya untuk Ada lapak. Yang offline juga ada. Offline. Juga ada. Iya, ini sebelum saya lanjutkan materi, ada beberapa pertanyaan dari netizen ya. Dari ke Kak Dus, pemirsa. ya. Yang coba saya modifikasi juga sebetulnya, tapi ada pilihan yang harus dipilih walaupun agak pahit. Boleh. Pilihan tapi pahit ya. Tapi kopi kalau terlalu manis nggak enak. Oh, Ya, iya. nggak enak. Saya malah suka kopi yang pahit. Pertama, Oke. Kak Dus ini milih karir atau keluarga? Kedua-duanya ya. Enggak, harus pilih salah satunya. Semisal ada pilihan. Harus pilih salah satunya. Kenapa? Keluarga. Keluarga, kenapa? Karena keluarga ini sampai dibawa mati. Di bawah mati. Dan insya Allah kalau urusan keluarga, urusan Karir ikut. Boleh. Yang kedua, politik, bisnis. Bisnis. Kenapa? Bisnis dulu baru berpolitik. Kena semua kulit dong. modal. Ada rencana nggak kira-kira? Ini kan sebentar lagi 2024. 2024. Lihat saja nanti. Tapi kayaknya udah menjurus. Iya. Ya, selanjutnya dekat dengan teman atau dengan pejabat? Teman. Kenapa? Pejabat ada masanya. Dan pejabat memang temannya sudah. Semua pejabat teman saya. Ini Ini pertanyaan terakhir agak mirip yang sama di depan sebetulnya sih, tapi karena ini sudah request, nggak apa-apa saya sampaikan. Masa depan anak, pengembangan bisnis. Masa depan anak. Masa depan anak ya. Betul. Iya. Karena kalau sudah masa depan anaknya sukses, Ya, bisnis. juga akan lancar. Iya, bisa. Udah itu aja pertanyaannya. Iya, saya belajar. Ini pertanyaannya ini Ada yang lebih sebetulnya menggigit harus nggak? milih, tapi kena semua. Baik tanya mungkin. Ada tambahan mungkin? Enggak. Enggak ada ya. Nanti di belakang layar. Jangan dibahas di sini. Baiknya pernah nyampe ke outletnya ini? Belum. Karena kan sempat mau kerjasama nggak jadi. Jadi kalau urusan dengan saya, hal-hal kerjasama yang menguntungkan. Kalau tidak menguntungkan, tidak dengan saya. Lihat nanti progresnya. Sudah tahu seperti di mana apa. itu? Di terminal ya. Boleh nanti diundang, kami bisa cari ini. Oke, siap. Ini rencana ke depan batik seperti apa, Kadi? Rencana ke depan. Rencana ke depan batik lebih ke tidak ke kain tapi ke modifikasi baju. Iya. Modifikasi baju. Ada event berikut ini? Ada. Next time? September. September. Tanggal 9 di Grand City. Iya. Grand Berapa City hari lagi. itu, Pak? Kenapa? Grand City lagi. Grand City lagi dalam rangka pemilihan Mr. Ten Oh. Jawa Timur. Sangat luar biasa. Batik Kadi ini sangat luar biasa dan progresnya. Ini dari beberapa hal yang sudah disampaikan dari tadi semata untuk bagaimana memotivasi anak-anak muda, Betul. kaum remaja yang bingung, gundah gulana galau, punya uang tapi mau bisnis apa. Kalau memang butuh lebih spesifik, konkret, bisa datang ke Batik Kadi di Panglekur, tepatnya di terminal. Di situ sudah banyak ada yang tahu. Bisa bertanya-tanya langsung dengan beliaunya sebagaimana untuk menjadi bekal pengetahuan untuk memulai bisnis. Demikian tadi beberapa perbincangan yang sangat menarik. Sebetulnya ada banyak hal yang masih mau diperbincangkan dengan KD ini, dengan Kak Dus, dengan ownernya KD ini, tapi kita juga dibatasi oleh waktu sehingga kita hanya bisa berharap mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Akhirnya kami bersama tim
kerabat kerja. Saya Manfredun dan Mbak Ika sebagai konsultan host saya. Bersama Kak Tus juga memohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.